Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu wa nu'minu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini pada tanggal 7 Februari 2023 alhamdulillah kita bisa bertemu tatap muka dalam rangka mengadakan pendampingan individu pada Ibu Mutia selaku Ibu SD Negeri 1 Cikantung. Mudah-mudahan selama berjalannya proses pendampingan mendapatkan berkahan Allah, diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan, kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas selama pendampingan. Yang kami hormati, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Cikantung, yang saya hormati Bapak Ibu yang saya hormati juga, dan mohon maaf mengganggu waktu rutinitas Bapak Ibu yang seharusnya berada di kelas pada jam ini ya, karena acara pendampingan ini. Tujuan dari pendampingan ini ya, jadi untuk yang pertama menggali sebuah pandangan dari guru dan kepala sekolah dan guru sekitar perkembangan dari CGP, bagaimana kesan dan kesannya kita sudah ditampung bahwa selama dari P1 ke P2 ini perkembangannya alhamdulillah positif. Ibu Novi jadi sudah menunjukkan kesibukannya, kesibukan positif dari hal penambahan pengetahuan, keterampilan melalui media daring maupun media langsung, komunikasi dengan pengajar praktek. Selanjutnya harapan dari Ibu dan CDP-nya lulus ya, kita doakan sama-sama ya, mudah-mudahan dia harus asal konsisten menjalankan semua program-program yang sudah dijadwalkan, sudah ditentukan oleh pemerintah, baik itu kegiatan daringnya, kegiatan pendampingannya, dan kegiatan mutakaryanya. Kemarin juga sempat mau izin mutakarya katanya kegiatan bentrok pada tanggal 11 ya, sempat jadi dilema ya bagi Ibu Novi. Langsung pada saat itu saya komunikasikan dengan kepala bidang di Dinas Pendidikan, dan dia mengatakan sayang sekali kalau tidak bisa ikut ke depan, kehadiran itu sangat bermanfaat ya, dan 38 kali kehadiran kalau 4 kali tidak hadir itu dinyatakan nilainya baik semua. Jadi dengan pertimbangan tersebut ya dari dinas sudah mengizinkan untuk kegiatan atau izin untuk ikut kegiatan begitu ya. Selanjutnya CDP juga akan banyak menggerakkan komunitas yang ada di sekolah ini, menggerakkan guru, menggerakkan UI. Ya tentunya ini merupakan program yang baik, yang baru. Mudah-mudahan ada dampak positif baik dari dia sendiri maupun dari lingkungan belajar.
tentunya kemajuan yang diterima oleh Ibu Mobil yang dimohon untuk di-share, dibagikan kepada lingkungan juga. Dan ini di angkatan 8 ada yang ikut. Ada ya? Ada. Ada 9 ya? Sudah tentang tes satu dua tes satu ya, administrasi belum wawancara ya, yang mudah-mudahan lulus ya, pendahulunya ya dari komunikasi karena pintu gerbang karir di guru itu sekarang pintunya dari guru. Selain guru juga tidak bisa untuk kepala sekolah, untuk pengawas ya, itu pintunya di situ. Walaupun terkesan diskriminasi tidak berpihak, pada saat program diluncurkan yang 50 tahun ke atas tidak berfungsi, nggak bisa gitu ya. Kemarin juga angkatan 3 ada proses pemilihan kepala sekolah ya, sudah walaupun senior ya, walaupun sudah banyak pengalaman, walaupun sudah layak dikatakan menjadi kepala sekolah, tapi nggak bisa. Satu syaratnya ya begitu sakitnya peraturan yang sekarang ya. Jadi yang masih di bawah 50 diharapkan ya dulu. Baik, pada hari ini yang berikutnya adalah diskusi prakarsa perubahan. Nah, diskusi prakarsa perubahan ini CGP akan memimpin bagaimana caranya menyusun visi sekolah, menyusun visi diawali dari isi PGP-nya sendiri yang kemudian diakomodasi dengan visi sekolah. Dalam visi sekolah, jadi tema utamanya adalah dimensi profil pelajaran Pancasila yang 6 itu pun yang merupakan tema dasar dari pendidikan guru penggerak. Jadi mencapai murid yang memiliki 6 dimensi keturunan yang Maha Esa, iman takwa dan berakhlak karimah, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, berpendidikan global ya, itu yang itu menjadi fundament atau dasar dari pijakan pendidikan guru yang akan disosialisasikan kepada guru dan kepada murid. Itu menjadi dasar penyusunan visi. Jadi visi tidak boleh keluar atau diupayakan harus berbasis pada 5 dimensi. Hubungannya dengan rapor pendidikan misalnya, rapor pendidikan itu yang merah-merahnya misalnya ada yang berkaitan dengan dimensi yang mana, maka dimensi itu yang akan dikembangkan oleh sekolah. Selanjutnya CGP di sini akan dipantau oleh pengajar praktek dan Bapak Ibu. Ya, selain berdiskusi juga akan menilai bagaimana Ibu Novi sebagai CGP mampu untuk memimpin, karena kompetensi yang diharapkan seorang CGP harus mampu memimpin. Karena seperti sasarannya adalah jadi kepala sekolah nanti, pimpinan pembelajaran, walaupun bukan program utama. Oleh karena itu, proses di dalam melakukan pemimpin itu dipantau oleh PP, misalnya si CGP ini mampu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi dengan baik, memaparkan program dengan baik, memberdayakan komunitas yang ada, sehingga perannya yang pertama mampu
sendirinya adalah bergerak, menggerakkan, ya, bergerak dan menggerakkan, bergerak sendirinya, bergerak sendirinya, kemudian bisa menggerakkan komunitas yang ada di sekolah ini. Selanjutnya, setelah dimensi-dimensi itu dipahami, mana dimensi yang butuh untuk menjadi mimpi seperti ini, dia dijabarkan di dalam prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu adalah detail dari dimensi-dimensi yang tadi dipilih. Misalnya dimensi yang dipilihnya kreatif, prakarsa perubahannya bagaimana? Yang dimaksud prakarsa perubahan itu aset apa yang kita miliki, kemudian tantangan apa yang ada, kemudian pelajaran apa, dan di aksi nyatanya bagaimana. Itu, ya. Jadi bukan teorinya, tapi yang penting ketika kita memiliki murid, kemudian kita juga memiliki aset-aset yang saya belum paham ada aset apa, sehingga ketika aset digabungkan dengan murid, jadilah murid kreatif. Dan programnya apa untuk jadi murid kreatif? Yaitu programnya di lembaga itu, ya. Jadi yang utamanya adalah atur eksekusinya. Atur eksekusinya itu siapa yang jadi apa? Kalau program untuk membentuk anak kreatif itu misalnya ibu kepala sekolahnya jadi apa? Ibu gurunya jadi apa? Kapan waktunya? Di mana tempatnya? Kalau misalnya proses pelatihan anak itu membuat kerajinan, ya kerajinan apa? Bahannya apa? Nah, jadi anak kreatif membuat sebuah produk kerajinan itu dimensi kreatif misalnya. Saya belum tahu apa yang akan digunakan di sini, dimensi apa. Ya, dan selanjutnya nanti peran serta Bapak Ibu dalam diskusi ini yang pertama memberi tanggapan, yang kedua memberi komentar, masukan, sehingga di situ diruhnya sekolah ini visi yang sudah disusun tidak hanya ditempel, tapi dilaksanakan mulai oleh berbagai pihak. Dalam penyusunan visi yang sebetulnya juga melibatkan orang tua, yang melibatkan komite, karena mungkin saja dalam program yang akan disusun nanti melibatkan mereka. Bicara jangka panjangnya, bahwa dari visi itu mengenai dengan AS, dengan anggaran. Ketika tadi visi yang diusulkan misalnya kreatif, dan muncul kegiatan, dan kegiatan itu tentunya butuh anggaran, dan yang menentukan kepala sekolah menetapkan anggaran untuk membentuk murid yang kreatif, siswa yang kreatif tersebut dialokasikannya berapa. Ya, ketika diskusi merumuskan bahwa besok hari atau waktu tertentu akan membuat ini, dan ada muncul biaya dari kepala sekolah, mungkin memberikan tanggapan. Misalnya kalau di dalam programnya melakukan pelatihan pembuatan anak di sini buat usaha kreatif. Membuat produk makanan lokal. Nah itu kan ada. Kalau yang murah-murah programnya kunjungan aja, kunjungan melihat. Tapi kalau yang ada yang sulit, ya misalnya memberikan narasumbernya, misalnya bahan-bahan yang praktek anak harus dibeli kan. Jadi
narasumbernya dari mana siapa, sehingga lahirlah murid-murid yang kreatif. Tentunya sesuai dengan tadi potensi minat anak, karena tidak satu kelas tidak semuanya ingin membuat gadung misalnya, gadung dengan beberapa variasi. Mungkin saja anak yang ini ingin buat gadung, yang ini ingin buatnya lain, dia sebenarnya cetak melukis. Nah, nyambung dengan konsep diferensiasi. Satu kelas anak tidak memiliki potensi yang sama, jadi harus ditumbuh, dituntun supaya berkembang. Ya, ada yang tadi jarum kreatifnya, jarum bisa atau membaca puisi, ya nanti yang prolog, mohon maaf panjang, nanti kita diskusi untuk lebih jelas. Ya, terima kasih kepada Allah juga mendampingi kami. Saya juga tidak masuk dan sebelum saya merapat. Oke, itu saja yang sementara disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan dengan bagian ya baik dan keputusan ya alhamdulillah dinas ilmu ini pada kesempatan ini kita panjatkan syukur kepada Allah karena atas berkat nikmatnya kita bisa berkumpul pada hari ini, hari Selasa yang cukup cerah ini. Mudah-mudahan secerah hati dan pikiran kita. Selanjutnya pertama Ibu Kepala, kemudian praktik yang pada saat ini menjadi pendamping pada kegiatan ini, dan Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya saya ucapkan kepada semuanya atas kesediaan dan keikhlasannya hadir pada acara ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh pendamping saya, pengajar praktik saya, dalam kesempatan ini kita akan melakukan diskusi mungkin. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, saya di sini bukan berarti menggurui, bukan pula berarti saya lebih segalanya, lebih paham. Di sini saya dalam rangka belajar, mungkin ini bagian dari proses belajar saya di program pendidikan dan penggerak, di mana salah satunya yaitu tadi memimpin dalam bahasa perubahan ini. Jadi di sini saya mungkin hanya bagian dari proses belajar saya. Jadi bukan berarti saya lebih segalanya. Nanti mungkin teknisnya kita sharing saja mungkin ya Bapak Ibu. Tapi mungkin izinkan saya untuk berdiri ya, boleh ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai diskusi ini, namanya menampilkan ya, ini suatu karya Bung Karno, puisi karya Bung Karno. Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai sungai, aku mendengar lautan India bergelora membuat pantai Indonesia. Aku mendengar orang ada Indonesia. Kalau aku melihat Allah menghuni menghidupkan, aku tidak lagi melihat batang-batang
tentang kondisi dari karya Bung Karno. Nah, kaitannya dengan kegiatan ini, jadi kita bisa melihat sama-sama betapa kayanya Indonesia, betapa banyak sekali potensi, baik itu budayanya, kemudian keragaman budaya yang ada di Indonesia, dan dalam memperjuangkan kemerdekaan yang dilihat oleh Bapak Bung Karno itu hanya Indonesia. Begitu pula dengan kita di sini sebagai garda terdepan dalam pendidikan, mungkin jadi yang akan kita lihat mungkin mudah-mudahan dari semangatnya Bung Karno dan kemarin di sini itu kita menjadi diingatkan kembali untuk lebih bersemangat dalam mengisi kemerdekaan Indonesia karena di bidang pendidikan. Tentunya pendidikan yang kita rancang itu yang berhamba kepada murid. Berhamba kepada murid di sini bukan berarti menyembah ya, tetapi berhamba itu dalam artian berpihak kepada murid ya, sasarannya adalah murid. Kalau dulu mungkin kita juga persepsinya tentang murid itu sebagai objek gitu ya, kemudian kita menuntut kepada murid. Nah, di era merdeka ini, di pendidikan yang merdeka seperti sekarang ini, mungkin kita dituntut untuk lebih menuntun pribadi murid seperti tadi yang telah disampaikan oleh pendamping saya. Banyak sekali aset, banyak sekali potensi yang perlu kita gali dari siswa kita, ya. Karena bukan tidak menutup kemungkinan, justru potensi dan aset yang dimiliki di daerah biasanya itu masih murni, masih alami ya Pak ya Bu. Mungkin hanya perlu sentuhan kita ya. Dalam pendidikan guru penggerak ini, perkenalkan terlebih dahulu. Di sini saya juga sebagai ada pendamping pengajar praktik juga memiliki fasilitator. Beliau adalah Ibu Nini Kartati. Kemudian pengajar praktik yang pada saat ini hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Sunenda. Kemudian saya sendiri, mungkin teman-teman semuanya sudah tidak asing ya diri saya. Ini nama saya. Baik, selanjutnya mungkin dalam dalam diskusi ini sebagai tujuan bahwa di dalam pendidikan guru penggerak ini saya telah belajar untuk membuat visi diri saya sebagai pendidik. Tentunya dari visi ini diharapkan, dari visi yang sudah saya buat ini diharapkan dapat menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri setiap murid kita. Nah, tujuan dari kegiatan ini tadi sudah sempat disinggung. Ini adalah bagian proses belajar saya. Jadi di sini tujuan saya mengundang Bapak pendamping saya, Bapak Ibu guru semua di kelas. Tentunya di sini kita meminta waktunya mungkin untuk sama-sama mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah, visi kita semua terhadap murid di masa yang akan datang agar terwujudnya siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Mungkin ini yang perlu kita garis bawahi ya, profil pelajar Pancasila ini. Selain kegiatan ini merupakan bagian dari proses belajar saya di program Guru Penggerak, juga ini diskusi ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi kita semua, terutama dalam visi sekolah kita, agar visi yang sudah kita rancang itu tidak hanya sebatas slogan atau kata-kata kiasan yang ditempel, tetapi memang mengena di hati siswa. Dan tentunya karena memang yang kita prioritaskan itu adalah berkaitan dengan siswa, jadi harus berpihak kepada murid-murid yang aku. Selanjutnya, sebelum kita diskusi, di sini ada beberapa kalimat yang masih rumpang. Ini berkaitan dengan cita-cita kita semua, cita-cita untuk murid kita di masa yang akan datang. Pertanyaannya, kita memimpikan murid yang seperti apa? Kemudian kita
yakin untuk, dan yang terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mungkin kalimat-kalimat umum ini tidak bisa saya ucapkan sendiri karena di sini saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua pada hari ini untuk mendiskusikan cita-cita untuk murid di masa mendatang itu seperti apa. Mungkin kiranya Bapak Ibu mari kita sama-sama diskusikan, mari kita sama-sama bahas mungkin pertanyaan-pertanyaan rumpang ini gitu, biar kita juga tidak hilang arah. Nah, ini dari pertanyaan pemantik yang kita awali dari yang nomor 1 dulu. Mungkin kita memimpikan murid yang seperti apa kira-kira? Yang cerdas, yang terampil, yang cerdas, kemudian berakhlak yang baik, ya cerdas, akhlak berprestasi. Intinya itu jangan kelewat ya, beriman, berakhlak, bertanggung jawab. Nah, betul sekali ya. Saya juga setuju kalau bahwa iman takwa itu mungkin ada di urutan paling awal ya, karena itu fondasi siswa kita mau jadi generasi seperti apa, dasarnya mungkin iman dan takwa yang religiusnya mungkin ya. Selanjutnya tentu itu jadi harapan saya juga yang sebenarnya dasarnya ya ada iman dan takwa. Kemudian endingnya itu ya cerdas ya, karena muaranya siswa itu berprestasi, kemudian mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan gitu ya di hidup mereka ya, di hidup murid kita. Kemudian untuk nomor 2 yang mungkin bisa kita bahas juga ya sama-sama, kita mempercayai bahwa murid itu adalah pribadi yang seperti apa mungkin ya. Dan menambahkan kita memimpin murid-murid yang kalau bisa selain beriman apa itu saya memimpikan itu siswa itu anak yang beriman, takwa, kemudian berprestasi, dan satu lagi berbasis pada budaya. Kalau permulaan ini ada akronim, jadi yang itu murid yang susana itu pintar, kemudian nyantri yang ditulis dari segi agamanya, kemudian muda itu jadi jangan sampai melupakan ada kesetiaan. Karena kan di sini ada kebinekaan ya. Barangkali dari teman-teman yang lain ya kita percaya bahwa itu kalau menurut saya itu adalah aset bangsa yang perlu kita jaga, kita bina, karena itu adalah pengganti masa depan bangsa, pengganti mungkin kita semua adalah generasi kita, harapan bangsa yang perlu kita jaga. ya. Tadi hampir selalu terkait bahwa memang selain cinta, perlu kita juga menanamkan kepada murid untuk cinta tanah air ya, tadi berbudaya ya, Jadi termasuk itu di dalamnya itu berkarakter ya. iya betul, Karakter itu yang termasuk karakter tertentu siswa itu kan seperti yang kita dalam kurikulum 13 itu karakter siswa itu ya, di antaranya siswa itu dapat bekerja sama, bertanggung jawab, disiplin, dan kemudian ada 14 karakter. Kalau pada kurikulum 2013 itu karakter sebetulnya pada kurikulum sekarang lebih diperdalam lagi kan. Baik, kita lanjutkan pada pertanyaan yang ketiga. Ini di sekolah kita itu mengutamakan apa? Ya, di sekolah kita itu harus mengutamakan ya kedisiplinan ya. Disiplinnya itu misalkan masuknya jam 7.30. Nah, 15 menit sebelum masuk
anak-anak harus sudah ada di sekolah. Terus di situ kita harus gotong royong ya. Gotong royongnya bisa di dalam kelas, tiket kelas, atau kita diadakan kerja waktu bersama lah di kelas apa. Ya, sepakat ya saya juga. Jadi disiplin ya. Ini di sekolah kita itu mengutamakan tadi gotong royong, kemudian tentunya dalam bergotong royong harus disiplin, keselamatan. ya, ya, menjaga keselamatan, betul ya, saling menghargai satu sama lain ya. Nah, selanjutnya murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa untuk menjawab nomor ini bagaimana nih Bapak Ibu? Murid di sekolah kita itu sadar betul. Berarti ini harapan dari murid. Iya. Kita murid. Betul. Jadi mereka menyadari adanya mereka di sini itu mungkin apa yang mereka pahami gitu ya, dengan memilih ke sekolah ini karena mereka menyadari apa yang ada di sini mungkin seperti itu ya mungkin kalimat umur 4 ini ya. Murid di sekolah itu murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi pendidikan itu sangat penting. Belajar di sekolah ini dan mereka di sini itu sangat penting bahwa pendidikan itu penting untuk menjembatani untuk istilahnya untuk masa depan mereka, untuk bekal mereka di masa depan, karena mereka itu adalah harapan bangsa seperti itu. Seperti ini. Terjawab ya Bapak. Selanjutnya kita sama-sama ini nomor selanjutnya ya, nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mungkin ini kalau menurut saya yakin untuk tadi karena tujuan kita adalah karena kita ada di posisi garda terdepan, jadi ya mungkin kalau menurut saya ini yakin untuk membantu ya, untuk maju bersama dengan siswa kita untuk mengantarkan mereka kepada pintu gerbang kesuksesan gitu ya. Dasarnya dari pendidikan dasar di sekolah ini tentunya. Atau barangkali dari Bapak Ibu yang lain ada pendapat yang lain masukannya untuk nomor 5 ini? Ya, di sekolah kita yang satu itu harus punya keyakinan dan yakin bahwa kita itu bisa membawa anak-anak kita menjadi generasi di masa depan. Dan berbagai langkah yang kita tempuh dengan keyakinan kita pada saat kita menghadapi acara atau apapun yang bisa mengiringi ke prestasi siswa, kita siap mengikutinya, kita siap membimbing anak didik kita untuk masuk ke acara tersebut salah satunya. Dan tujuan dari pendidikan itu sendiri kan mencerdaskan anak bangsa. Jadi kami memang yakin bahwa pada diri anak itu ada potensi yang harus digali dan harus dikembangkan. Kita selaku guru dan personil yang ada di sekolah ini ya yakin bahwa anak itu bisa apabila kita selaku gurunya bisa menggali dan bisa menggali. Kita punya keyakinan bahwa kita bisa dan ditanamkan kepada anak juga kalimat-kalimat bisa Tentunya itu tidak berjalan sendiri kan siswa itunya, tentunya dengan bimbingan dari guru-guru semua kerjasama gitu ya semua. Jadi untuk membimbing ini semua benar-benar ya benar-benar tergantung kepada saya berapa ya dan ternyata masih ada yang ada kurang aktifnya manual lanjutkan untuk ya kita mencari jati dirinya sendiri. Nah itu akan dibawa kemana kan gitu ya. Ada siswa mengatakan kan
yang unik gitu ya, harus kita terus gali. Nah selanjutnya sampai kita di pertanyaan penumpang yang terakhir ini, kita dan warga sekolah ini paham bahwa yang kita dan warga sekolah ini paham bahwa misalkan kita dan warga sekolah itu misalkan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda, misalkan seperti itu. Misalkan ada kepala sekolah, guru, operator, terus siswa juga kan warga sekolah. Tapi kita tetap saling menghargai, menghormati dan berkolaborasi untuk menjaga komunikasi yang baik supaya aktivitas di sekolah itu bisa berjalan dengan baik dan sistem ini berkelanjutan dan tetap kita harus saling menghormati ini seperti itu. Yang normal dari kita kan kita itu di sekitar berbeda. Yang tujuan kita itu sebenarnya sama, untuk mencerdaskan warga peserta didik kita ya, warga SD1 untuk cerdas, berprestasi dalam semua bidang. Mungkin ya kalau bidang pendidikan bidang ini ya, dan juga berarti berkaitan dengan pendidikan ya, misalnya di antara kita ya, untuk berarti untuk mewujudkan nanti isi kayak bagaimana ya betul sekali. Jadi pada akhirnya dari keenam kalimat penumpang ini mungkin nanti kita akan menemukan benang merah gitu ya, dimana benang merahnya inilah yang akan menjadi ruh dalam sebuah visi gitu ya. Jadi kan mungkin sebetulnya selama ini saya juga baru paham setelah ada terlibat di dalam ini. Sebelumnya sama sekali saya juga tidak tahu dari mana asal muasal tiba-tiba ada slogan atau visi sekolah yang terpampang dengan kalimat yang menurut saya sendiri kalimatnya sangat berbobot gitu ya, dan kita tidak tahu langkahnya bagaimana mewujudkannya, bagaimana merealisasikan kalimat itu gitu ya. Nah makanya di sini ada beberapa kalimat tentang ini untuk membantu kita semua dalam merumuskan suatu kata. Jadi memang berkaitan satu sama lain. Nah untuk kalimat untuk selanjutnya ini kembali saya ingatkan mungkin kepada Bapak Ibu tentang 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila. Ya, dari ke-6 dimensi ini nanti kita akan sama-sama telah apakah visi kita, visi sekolah kita itu sudah sesuai atau belum dengan ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila ini. Nah, di sini sudah saya siapkan, sudah saya cetak visi sekolah kita yang sudah, oh iya, Ibu bisa jadi bawa ya. Visi tadi saya Pak, kebetulan gurunya pesan guru di sini, jadi peralihan ke wali baru. Ya, visi di sekolah kita. Nah, bisa kita sama-sama mari kita telah bersama ya untuk visi sekolah kaitannya dengan 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila ini. Bahwa dalam dimensi profil pelajar Pancasila itu ada dimensi iman takwa ya tadi, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah dari ke-6 dimensi ini
paling tidak ada beberapa aspek dari keenam dimensi ini pada profil dari visi sekolah kita. Ya, mari Bapak Ibu kita sama-sama telaah kesesuaian antara visi sekolah dengan dengan keenam dimensi profil pelajar Pancasila ini. Tapi kan udah usul. Ya. Itu ditulis nanti masuk kemana? Jadi ditulis. Ya, oke. Di usulan dari warga mengenai cerdas, tampil, dan lain-lain tadi nanti masuk ke mana? Ke dimensi mana? Di royong itu tadi ya. Mana? Ya. Ya. Yang separuh. Jadi supaya visinya menutup. Ada model cerdas, berprestasi, terus itu masuk ke mana? Ke hal kritis. Biasa dikerucutkan dalam dimensi itu baru masuk visi. Karena sekarang kan sudah ada CGP, kemudian sekarang ada diskusi pembuatan hal ini mah visinya sudah ada kan, jadi sudah ada. Barangkali nanti dari hasil diskusi ini visi berubah, barangkali bisa ya Bu untuk merubah visi sesuai dengan program Pancasila. Di dasar gitu ya. Jadi diskusi hari ini tidak perlu juga membuat visi yang sudah ada. Karena ini sesi latihan. Ya syukur-syukur kalau ada kesesuaian. Kalau mau dirubah ya silakan. Berarti tujuan dari diskusi ini hanya simulasi untuk merumuskan visi. Bagaimana proses merumuskan visi yang benar gitu. Kata ini kata teori itu ya. Jadi setelah usul-usul tadi dirumuskan, masuk kemana ya, seperti impact anak mulia ada itu, jadi mewujudkan siswanya terima berbuat dan mengatur anak mulia ya, dari itu tadi ya, masuk dari siapa sama kebudayaan ya, itu masuk dalam satu visi ini harus mencakup dari 6 ini ya Pak mungkin. Ya. Terus yang diutamakan itu yang pertama adalah pengetahuannya Pak. Nah yang pertama dan terutama tergantung dari hasil identifikasi. Di sini kualitas keberagamaannya, pengetahuannya sudah mantap, sudah tidak perlu dikembangkan, sudah terjadi kebiasaan, sudah sadar, tidak perlu disuruh. Sholat Quran tidak perlu disuruh, baca Quran tidak perlu disuruh, itu tidak perlu disuruh. Karena sudah tercapai. Di dalamnya amalnya sudah bagus. Jadi yang belum menjadi asap bawahnya dari yang merah di dalamnya. Ya kalau dianggap perlu keimanan dan ketakwaan boleh gitu. Ya,
ini Pak, mungkin ini adalah visi yang sudah ada dari sekolah kita. Nah nanti mungkin di sini hanya menelaah. Ternyata mungkin ada beberapa yang sudah ada, namun mungkin di situ bukan dimensinya tapi subdimensi elemen-elemennya. Jadi kalau pohon mungkin yang ada di sini itu sudah ada sebetulnya, cuma yang dimunculkan kata-katanya adalah akarnya mungkin, jadi bukan batang utamanya. Kayak batang utamanya ya mungkin ini ya, batang utamanya ya dimensi ini. Seperti berbudaya itu kan mungkin masuk ke sini ya. Nanti mungkin bisa di seperti tadi yang Bapak sampaikan yang kita wujudkan, mungkin selanjutnya mungkin Pak ini. Nah dari keenam ini ya, selanjutnya seperti yang tadi saya sampaikan di sini, saya dalam pendidikan penggerak ini belajar bagaimana membuat suatu visi diri saya itu sebagai pendidik. Jadi bukan seperti yang tadi disampaikan, bukan untuk mengubah visi yang sudah ada. Saya di sini hanya sedang belajar membuat sebuah visi yang kemudian nanti ini syukur-syukur kalau bisa menjadi refleksi ke depan dalam perumusan perumusan prakarsa perubahan. Jadi biar ada nah ini kegiatan ini mungkin sebagai prakarsa untuk kita merubah ke depan seperti apa murid-murid kita mau dibawa kemana kalau kita ikut tadi. Nah ini visi saya yang sudah saya buat itu terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, terampil, mandiri dan berkebinekaan global. Nah sebetulnya dalam membuat visi itu prakarsa perubahan yang saya rancang, maka dalam membuat visi tadi sebagai guru penggerak ini fokus saya pada pembentukan karakter profil pelajar Pancasila, dimensi kreatif dan mandiri.